Jokowi dan Mas Gibran bukan lagi bagian dari partai, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau dengan itu ada partai baru mungkin ya untuk Mas. Belum ada pembahasan ke situ ya. Tunggu aja lah. Bapak juga belum membahas soal itu juga, Mas. Nggak apa-apa, dipecat ya. Ya, makasih. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow. Ternyata seorang Gibran ya, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, mereka mengatakan dipecat saja dari PDIP. Seolah-olah menantang keras ya ini. Kata Gibran soal status dirinya dan Jokowi yang dianggap bukan kader PDIP lagi, dipecat juga tidak apa-apa begitu kan. Wah, rupanya si Gibran juga menantang PDIP bagaimana ya mereka untuk bisa memecat begitu. Tapi PDIP sekarang ini belum mengucapkan selamat begitu kepada Prabowo Gibran ya. Tapi kita tunggu saja karena dengan adanya seperti ini berspekulasi keras begitu ya, dan bahkan PDIP sendiri sudah tegaskan ya, sudah ditegaskan mereka bahwa seorang Jokowi dan Gibran bukan lagi bagian dari partainya ya. Dengan adanya seperti ini saya kira bahwa ucapan Gibran ini begitu kan seolah-olah lebih ngeyel begitu kan daripada Hasto begitu kan ya. Bahkan ya sekarang ini kenapa seorang Gibran bisa melawan bisa berani melawan Hasto sekarang ya, karena mereka wakil presiden. Ya bisa saja terjadi seperti itu begitu kan ya. Dari raut wajah mereka sudah menantang kok begitu kan. Mari kita baca komentar-komentar netizen bagaimana ya ini. Kita lihat ya setelah Oktober apa yang akan terjadi nantinya. Kita lihat saja ya. Bahkan ya saya kira banyak yang PDIP banyak yang dibohongi oleh Gibran di situ. Pertama mengatakan begini, saya tegak lurus ikut arahan partai. Partai menolak, saya menolak. Tapi tahu-taunya menjadi wakil presiden begitu kan. Artinya apa? Artinya kan PDIP dibohongi begitu di situ begitu ya, demi mengejar kekuasaan mereka. Bisa saja akan terjadi seperti itu. Maka dengan adanya spekulasi seperti ini saya kira dari raut wajah Gibran ya seolah-olah menantang begitu kan ya. Dalam artian mereka ya bisa melawan si Hasto begitu ya. Sedangkan Hasto ngotot sekarang ini begitu kan. Ya sudah mulai kecewa mereka begitu kan ya. Kalau dulu begitu kan dipuja-puji sana sini begitu ya. Wah, ya melihat Gibran, ya dikritik saja dari oposisi si Gibran, dibela habis-habisan oleh si Hasto begitu kan. Ditaruh di mana sekarang muka Hasto kalau sudah dihianati oleh dari seorang Gibran ya. Oposisi malah tertawa hari ini, rasakan loh, dan itu pasti akan terjadi begitu kan ya. Dan sekarang kita lihat saja bagaimana seorang Jokowi dan seorang Gibran menari di atas penderitaan PDIP yang hanya mendapatkan 16%. Hasto semakin ketar-ketir di situ begitu kan. Nah ini, bagus pakai foto ini, jangan dibagus-bagusin karena aslinya mukanya sebetulnya seperti itu katanya begitu ya. Dari 300 juta rakyat Indonesia hanya dapat ikan sapu-sapu sebagai wakil raja ya. Mari nikmati ya berjamaah katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan jujur geleng-geleng kepala lihat kualitas etika keluarga satu ini ya katanya begitu. Ya kita tunggu saja apakah jangan-jangan seorang Gibran yang akan yang akan bisa memberantas korupsi. Jangan-jangan begitu kan ya. Karena bangsa kita rakyat Indonesia tidak butuh orang pinter begitu ya. Yang dibutuhkan adalah orang yang bisa bekerja dan bisa menangani bagaimana ya yang terjadi di masyarakat. Itu yang paling penting begitu kan ya. Ya semoga saja kita berdoa bersama-sama
Semoga Prabowo Gibran membawa ya Indonesia emas di situ begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana evaluasi Gibran nanti di 100 hari begitu kan. Ya pasti kan ada begitu kan. Maka jalan satu-satunya ya kita tunggu saja bagaimana mereka begitu. Ternyata ya menurut saya PDIP yang kemudian ngotot sekali di situ begitu kan ya. Saya masih teringat dengan ucapan-ucapan Gibran di situ begitu ya. Saya tetap patuh kepada mahkamah partai ya, tetap patuh terhadap dengan partai. Tapi pada ujung-ujungnya mereka kita lihat saja begitu kan ya. Itulah politik kita begitu. Makanya kalau PDIP jangan sok songong ya, 2 periode mereka memimpin bangsa kita, lalu kemudian bukan ditegur sih, dinasihatin sana sini, tidak mau mereka begitu kan ya. Ya kita mau seperti Rocky Gerung, bagaimana mereka? Padahal Rocky Gerung memberikan dampak begitu kan ya di situ, bahkan berujung mau dipenjara begitu. Tapi untunglah sekarang ini sudah merasakan apa yang terjadi begitu. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan hal-hal seperti itu. Oke lah, tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi. Tapi bagi kami ya, Hasto mulai malu-malu untuk berbicara kepada publik begitu kan ya. Dulu dinasihatin, sekarang kok malah seperti itu begitu. Ya saya kira Hasto akan kecewa begitu ya. Ini kata Gibran soal ya status dirinya dan Jokowi yang dianggap bukan kader PDIP lagi dipecat juga tidak apa-apa katanya ya. Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka tak mempersoalkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menganggap Jokowi atau Joko Widodo dirinya bukan lagi bagian dari partai tersebut. Dia bahkan menyebut dirinya dipecat dari PDIP tidak apa-apa. Wah, bagaimana ini tanggapan Hasto begitu kan ya? Hasto pasti geleng-geleng kepala begitu. Melihat ya dan mendengarkan bagaimana ya Gibran hari ini sudah berani mereka mengatakan seperti itu. Pecat saja. Oh sekarang saya wakil presiden kok. Ya Hasto pasti malu lah di situ begitu kan ya, dan bahkan tegaskan walaupun PDIP mengatakan wah ini bukan kader PDIP ya, walaupun menegaskan seperti itu kan dari perkataan Gibran kan menyakitkan di situ begitu kan. Ini soal kemana Gibran dan Jokowi akan berlabuh nanti, dia mengungkapkan sudah ada pembahasan terkait hal itu. Namun putra sulung Presiden Jokowi dia menyatakan agar publiklah menunggu. Wow. Benar-benar terjadi, apakah akan masuk kepada Golkar atau bagaimana begitu kan. Di sisi lain, Komarudin juga sempat menyinggung tentang Jokowi dan Gibran yang dianggap sudah tak lagi bagian dari partainya. Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDIP usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira kesalahan dari hal ini begitu menurut saya pribadi, strategi dari Jokowi ya, salah satunya kenapa seorang Jokowi mumpung sekarang menjadi presiden ya, kenapa anaknya seperti Kaisang dan Gibran dan menantunya kok tidak membuat partai baru? Ya, bisa saja mengambil dari sekarang ini PSI begitu kan. Bisa saja mengambil dari PDIP, para pendukung-pendukung dan simpatisan mereka untuk bergabung kepada partainya Jokowi. Kan seharusnya kan seperti itu begitu kan. Jadi dugaan-dugaan yang kemudian ya saya analisis begini, Jokowi itu kalau buat partai ya bisa saja mereka akan banyak begitu kan ya yang begitu itu, karena ya masih mumpung berkuasa ya silakan ya biar rakyat Indonesia sudah tahu bagaimana seorang Jokowi di situ begitu. Lantas pertanyaannya siapa yang memilih? Pasti ada yang memilih begitu kan. Jangan-jangan ya P3 dengan partai-partai yang lain akan dilibas oleh partai baru seorang Jokowi. Bisa saja begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya kira bagus kalau mereka buat partai baru dibandingkan dengan mengambil partai orang. Ya inilah politik kita begitu kan, tidak menentu di situ, ada pro dan ada kontra. Tapi seorang Gibran bisa saja membuat partai baru ya. Ya mumpung ada oligarki lah, tapi kalau uangnya sendiri mana cukup mereka ya. Bisa saja ya jauh di situ begitu. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.